Erita, Pak Misio, silahkan mari. Mari silahkan duduk. Assalamualaikum Bu Erita, Pak Misio. Pada hari ini, perkenalkan saya Suster Ani dan ini Dokter Munif yang akan mendampingi Bu Erita, Pak Misio untuk berdiskusi tentang kondisi Bu Erita saat ini. Sebelumnya Bu Erita, gimana kondisinya, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu tahu tentang kondisi Bu Erita saat ini? Saya mulai sesak karena ada nggak bisa pipis Ibu. Gitu ya. Sudah berapa hari Bu nggak pipis? Sudah semingguan ya. Semingguan ya. Sesek ya. Iya. Jadi dari pemeriksaan yang sudah kami lakukan kemarin, apakah Bu Erita sudah mengetahui kondisi atau memahami apa yang Ibu alami saat ini? Kemarin ada sejeng-sejeng saya internet itu kenapa waktu itu nggak bisa pipis, terus hanya masih terus itu lihat hasil lab yang kemarin kita cek lab di bawah jalan itu kok kayak ada apa ya, fungsi ginjalnya kurang bagus gitu. Ya itu juga agak shock juga bisa menerima kalau fungsi ginjalnya itu udah nggak bisa digunakan gitu. Terus katanya harus cuci darah terus atau gimana itu kita juga masih bingung Ibu. Jadi masih belum tahu memang seperti apa memang pencerahannya kalau dokter ini. Jadi nanti saya sebagai suster yang selama ini merawat Ibu Erita dan Pak Dokter Munif sebagai dokter penanggung jawab Ibu Erita, kita akan berdiskusi ya Bu untuk kondisi Bu Erita saat ini. Mohon izin kami nanti mungkin untuk diskusinya sekitar 20 menit. Apakah Bu Erita sama Pak Misio bisa sanggup dengan kondisi itu saat ini atau dikurangi agak sesek lama? mungkin agak Agak cepat saja ya, menyesuaikan saja. Juga. Ya, itu jadi Bu Erita aja. Jadi mungkin dari hasil lab sama hasil pemeriksaan kemarin mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Munif untuk kondisi Bu Erita saat ini. Jadi Ibu, terkait dengan kondisi Ibu, jadi saya terangkan normalnya, jadi di dalam tubuh Ibu itu ada yang mengolah, organ yang mengolah tubuh. Nah, kemudian organ itu, hasil olahan itu bersama dengan darah itu yang satu untuk darah yang bersih untuk supaya ibu ya untuk makan ibu, yang satu untuk zat yang kotor, nah itu semuanya disaring di ginjal ibu. Nah, jadi ginjal itu tujuannya untuk menyaring hasil dari olahan tubuh yang bersih, yang bagus itu untuk makanan tubuh biar tubuh tetap sehat. Kemudian yang sisanya kotoran-kotoran jajan yang tidak berguna itu dibuang melalui ginjal. Nah, ginjal itu tujuannya untuk menyaring. Nah, di sini dilihat dari hasil pemeriksaan laboratorium, ternyata fungsi dari kedua ginjal ibu itu lemah atau hanya 25% yang berfungsi, sehingga otomatis kotoran-kotoran yang harusnya dibuang itu bercampur dengan darah, sehingga otomatis karena di situ ada campuran darah kotor, zat-zat yang harus dibuang tapi bercampur dengan darah-darah yang bersih itu, sehingga kondisi ibu bisa saja terjadi sesak seperti itu. Nah, otomatis pengobatannya adalah harus dilakukan pencucian darah, ya, pencucian darah. Ya. Ini yang harus cuci darah nanti biar juga nggak sesek juga, biar nggak. Itu karena ini ya Dok, karena saya hipertensi ya. Itu salah satu penyebab dari adanya kegagalan di ginjal Bu. Padahal saya minum obat terus loh. Tiap hari minum obat gagal ginjal. Ya, misalkan ibu itu gitu, dulu ada rutin minum obatnya, tapi kok ya
gagal ginjal gitu. Jadi ada beban juga buat kita, anaknya juga buat ibu. Takutnya kan cuci darah nanti harus setiap minggu ke rumah sakit. Ya belum itu. Jadi gini, obat itu ya adalah untuk memperingankan, tapi kondisi karena dilihat dari hasil laboratorium kondisi ginjalnya sudah cukup lumayan parahnya, sehingga fungsi ginjalnya itu semakin menurun. Jadi pemberian obat itu hanya meringankan, tapi ginjal terus bekerja untuk menyaring. Nah, karena di sini penyaringannya tidak berfungsi secara optimal, sehingga zat-zat yang harus dibuang itu bercampur dengan darah bersih, sehingga ini menyebabkan ibu mengalami sesak. Nah, solusinya adalah terapinya adalah dengan melakukan pencucian darah. Nanti pencucian darah itu jadi ibu dimasukkan jarum ke pembuluh darah ibu, kemudian disambungkan ke selang dan disambungkan ke mesin pencuci darah. Nah, itu nanti di situ akan dibantu oleh mesin untuk pencucian darah, sehingga nanti ibu-ibu setelah pencuci darah bisa beraktivitas normal dan tetap harus kontrol, dan nanti seandainya kondisi juga memungkinkan nanti bisa kontrol berapa kali nanti dalam seminggu untuk pencucian darah seperti itu. Ini atau ya Bu ya. Jadi Bu Erita, Pak Misio tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Munif untuk kondisi ibu saat ini dan rencana medisnya ke depannya, untuk rencana cuci darah dan persiapan dari Munif untuk pembiayaan. Kita Pak Misio barusan sudah dijelaskan oleh Dr. Munif tentang kondisi ibu saat ini dan untuk rencana medis ke depannya agar kesehatan ibu tetap terjaga, tetap bugar lagi dengan insya Allah dilakukan cuci darah ya Bu ya. Nah, ya. Jadi nanti kami dari perawat dan dokter akan mendampingi Bu Erita dan keluarga untuk rencana selanjutnya, yaitu untuk rencana tindakan perawatan yang mendukung untuk ibu cuci darah dan dari medisnya untuk pelaksanaan cuci darahnya. Mohon izin Ibu Erita dan Pak Misio untuk tanda tangan kontrak persiapan tindakan perawatannya. Mohon maaf, tanda tangan. Amin ya Bu. Ini sebelah sini ya Bu ya. Iya, nanti Bu Erita sebelah sini. Jadi dari tadi yang sudah kita diskusikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk kedepannya insya Allah akan dilakukan cuci darah ya Bu ya. Untuk itu masih ada yang dicemaskan? Nanti harinya kapan nih Bu? Ini kan sudah sesek banget. Oh ya, nanti dari saya sampaikan ke penjadwalannya ke ruang HD dulu ya Pak Mujo ya. Nanti kita tanyakan yang bisa dilaksanakan hari apa, dan untuk penjadwalannya seminggu sekali atau 2 kali, nanti mungkin Dokter Munif sambil memantau kondisi Bu Erita ya Dok ya. Nanti segera ya Bu, saya tunggu. Nanti dengan kita hubungi mungkin lewat HP Pak Mujian ya, nanti kita hubungi. Gitu aja Bu Erita, tetap semangat, tetap berjuang apapun kondisi yang Ibu alami saat ini. Insya Allah dari keluarga, dari kami, dari perawat, dari dokter akan selalu mendampingi Bu Erita. Yang penting Bu tetap dengan rencana yang sudah kita sampaikan, tetap harus konsisten ya Bu ya, agar Ibu tetap sehat, tetap bugar, bisa menjalani kehidupan lagi di dunia akan datang. Demikian ya Bu Erita ya. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari saya Sutrani dan Dr. Munif mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.